Belum lama ini, Linkin Park telah kembali tampil di panggung setelah band ini vakum selama kurang lebih 7 tahun. Kembalinya Linkin Park pada awal bulan September 2024 kemarin membuat para penggemar sangat antusias. Setelah meninggalnya Chester Bennington pada tahun 2017 silam, masa depan band ini sempat dipertanyakan. Tapi, setelah vakum selama kurang lebih 7 tahun ini, Linkin Park kembali dan memberikan pengumuman yang sangat mengejutkan semua orang, terutama para penggemarnya. Linkin Park mengumumkan anggota baru ke dalam bandnya, yaitu Emily Armstrong sebagai vokalis baru Linkin Park. Sontak banyak yang terkejut dengan pengumuman tersebut, hingga menimbulkan pro dan kontra. Pasti kalian bertanya-tanya deh, siapa sih Emily Armstrong ini? Kenapa dia bisa terpilih sebagai vokalis baru Linkin Park? Yuk kita kenalan dan membahas bagaimana dia bisa bergabung dan menjadi vokalis baru Linkin Park. Emily Marcia Armstrong lahir di Los Angeles, California, Amerika Serikat tanggal 6 Mei 1986. Ia adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan musisi dari grup band yang ia bentuk pada tahun 2005 yaitu Dead Sara. Pada awal karirnya pada tahun 2022, Armstrong mulai bermain dengan gitaris Suzy Medley yang ia temui melalui seorang teman. Mereka memiliki selera musik yang sama, baik Medley maupun Armstrong yang dipengaruhi oleh musik Nirvana dan L7. Juga artis folk dan blues tahun 1960-an dan 1970-an, serta band rock klasik seperti Led Zeppelin, Stevie Nicks, Joni Mitchell, dan Fleetwood Mac. Ketertarikannya pada laras terbuka dan alternatif, seperti yang digunakan oleh Mitchell, menghasilkan apa yang disebut Guitar World sebagai suara khas Dead Sara. Pertunjukan pertama Dead Sara adalah di klub malam Los Angeles The Mint pada bulan Maret 2005. Selain bernyanyi, Armstrong juga memainkan bass. Pada tahun 2010, Dead Sara mendirikan label indie mereka, Packet Kid Records, dan merilis album pertamanya di tahun 2012. Hingga Dead Sara merekam album ketiganya saat lockdown COVID-19 yang dirilis pada tahun 2021 di Warner Records. Emily berteman dekat dengan Mike Shinoda sejak lama. Emily mulai menulis lagu dengan Mike di tahun 2019. Emily bilang kalau dia senang bisa menulis lagu bersama Mike, sampai pandemi COVID-19 datang. Beberapa tahun kemudian, Mike memanggilnya lagi untuk mengajaknya menulis beberapa lagu. Melalui interviewnya dengan Apple Music, Emily bilang selama dia bekerja dan menulis lagu dengan Mike, pada saat itu dia masih belum tahu apa yang akan terjadi nantinya. Sampai Emily menyadari bahwa selama dia bekerja dengan Mike dan anggota Linkin Park lainnya, dia sangat senang dan menikmati dalam membuat lagu dan berkreasi. Mengingat Emily bukanlah orang baru di dunia musik. Dia sudah berkarya lebih dulu bersama Dead Sara selama 20 tahun. Mike Shinoda tentunya mempunyai alasan kenapa dia memilih Emily sebagai vokalis baru Linkin Park. Dalam interviewnya bersama Jimmy Fallon, Mike mengatakan bahwa mereka kembali ke panggung dan mencari vokalis baru itu bukanlah tujuan awal mereka. Salah satu anggota Linkin Park bernama Joe, dia ingin semuanya berkumpul kembali dan mencoba hal-hal yang lebih kreatif. Pada laman BBC, Linkin Park sebelumnya pernah mencoba beberapa penyanyi untuk melihat siapa yang memiliki chemistry yang tepat. Dan Emily lah orang pertama yang diundang pada tahun 2019. Pada interview mereka dengan Apple Music, sampai di mana Mike meminta Emily untuk berteriak saat bernyanyi. Mike mengatakan pada saat dia mendengar suara Emily pada lagu-lagu Linkin Park, otaknya seperti pertama kali otak dia bisa menerimanya sebagai lagu Linkin Park. Anggota Linkin Park yang bernama Joe juga berkata, Mike juga merekam beberapa suara Emily selama bernyanyi dan berteriak, dan Mike mengakui bahwa suara Emily itu unik. Kembalinya mereka pada tanggal 5 September 2024 kemarin membuat para penggemar sangat antusias atas nuansa baru yang dibawakan Linkin Park bersama Emily. Tapi, tidak sedikit juga yang tidak setuju adanya vokalis baru di Linkin Park untuk menggantikan posisi Chester, termasuk ibundanya, Susan Eubanks, dan anak dari Chester, Jamie Bennington. Eubanks merasa dikhianati oleh band Linkin Park karena kembali dengan vokalis baru tapi tidak memberitahunya. Ibunya mengatakan kalau rekan-rekan band putranya akan memberitahunya jika mereka berencana untuk kembali ke panggung.
Eubanks juga mengatakan kalau sebelumnya ia pernah berhubungan dengan Mike Shinoda tentang merilis lagu-lagu arsip yang menampilkan vokal Chester. Tapi ia terkejut dengan pengumuman yang ia ketahui dari Google, bukan dari rekan-rekan band putranya langsung. Faktanya nih ya, Eubanks mengingat bahwa Mike pernah mengatakan kepada Chester kalau Linkin Park akan terdengar lebih baik dengan penyanyi perempuan. Dan Chester mengatakan kalau dia meninggalkan grup, mereka kemungkinan akan menggantinya dengan perempuan. Beda halnya nih sama Jamie Bennington, anak pertama dari mendiang Chester Bennington. Jamie terang-terangan tidak setuju dengan keputusan rekan-rekan ayahnya. Dia mengecam dan mengkritik band Linkin Park dengan mengatakan kalau Linkin Park menggantikan sosok ayahnya dengan orang yang mempunyai masalah. Sebelumnya, Emily memang memiliki sejumlah kontroversi yang melibatkan dirinya. Kira-kira apa aja ya? Emily lahir dan dibesarkan dalam keluarga penganut Scientology. Orang tuanya pun adalah anggota yang aktif. Ibunya adalah mantan juru bicara dan editor senior majalah Freedom milik Scientology. Tapi saat ini masih belum jelas apakah Emily masih aktif di gereja Scientology atau tidak. Emily sempat menjadi kontroversi karena dugaan dukungannya terhadap Danny Masterson yang dihukum karena kasus pemerkosaan. Emily sebelumnya pernah menghadiri salah satu sidang awal Masterson sebagai bentuk dukungannya kepada Masterson. Kemudian Emily menyatakan ia salah menilai Masterson dan tidak lagi berhubungan dengannya setelah mengetahui detail dari kasus tersebut. Pada akhirnya, ini semua tetaplah keputusan yang ada di tangan band Linkin Park. Mereka berhak menentukan siapa yang menurut mereka paling cocok untuk musik mereka ke depannya, dan siapa yang akan membuat mereka paling nyaman untuk bisa pergi tur bersama. Emily bukanlah pengganti Chester, melainkan Emily ingin meneruskan band Linkin Park dengan menarik, dan dia juga mengatakan dia ingin membuat Chester bangga. Chester memang tidak tergantikan dengan suaranya yang sangat khas di Linkin Park, tapi Linkin Park juga tetap harus berjalan dan harus terus berkarya dengan musiknya. Menurut kalian gimana? Apakah suara Emily cocok dengan musik Linkin Park? Atau semua ini terlalu dipaksakan? Yuk komen di bawah kalau kalian ada pendapat lainnya. Sekian dari video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.